Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea dimana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan Allah kesehatan dan rezeki yang banyak. Yang kebetulan lagi sakit, semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberi kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Sahabat Om Dea, dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang rahasia suksesnya kita menyablon plastik ya. Jadi ada beberapa hal pada saat kita menyablon, terutama menyablon plastik ya, itu suka ketemu kendala-kendala ya, yang mampet, yang bleber. Nah itu. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan atau berbagi pengalaman tentang hal tersebut. Sahabat Om Dea, di sini sudah ada tinta ya, tinta plastik, tinta polimer, yang kebetulan ini sudah diendapkan ya. Nah ini ada tanggalnya, Nah ini tanggalnya, tanggal 1 Oktober 2021 ya. Berarti sudah sekitar setengah bulan yang lalu ya. Sudah setengah bulan saya endapkan. Nah ini salah satu cara untuk supaya sablon atau kegiatan sablon plastik kita itu menemui kelancaran ya. Artinya salah satu rahasia yang harus kita ketahui adalah dengan mengendapkan tinta itu. Jangan lupa sahabat Om Dea, setiap 2-3 jam ya diudek ini ya, diaduk. Nah biasanya suka ada mengental kayak gini, jadi harus sering diaduk, 3 atau 4 jam diaduk ya, diaduk sampai rata. Nah ini nggak terlalu kental setengah bulan nih, karena sudah dicampur dengan M4 ya. Saya kebetulan campuran M4 nya pakai M4 yang murni ya, pakai M4 yang murni. Nah ini M4 nya, kasih M4 yang murni. Jadi salah satunya, yang pertama, untuk supaya dalam kegiatan menyablon kita itu lancar, salah satunya terutama kita endapkan dulu tinta. Jadi begitu dibuka jangan langsung dipakai ya, jangan langsung dicampur M4 kemudian langsung dipakai nyablon. Nah itu nggak bagus itu, makanya kadang sering mampet karena belum diendapkan tadi. Jadi pengendapan ini lebih lama, lebih bagus lagi ya. Ini misalnya paling tidak itu 3-4 hari, kalau misalkan mendadak itu ya, mendadak 3-4 hari lah. Atau bisa juga ya sehari semalam, tapi nah ada tapinya, ini dikasih campuran bedak ya.
kasih campuran bedak. Jadi dalam satu kaleng ini nih 1 kilo ya, ini atau kertas bekas fotokopian. Itu sangat membantu untuk memulai atau mencoba menjajal apakah tinta itu sudah bagus pengaplikasiannya. Kalau sudah bagus baru kita pasang plastiknya, kita pasang media yang akan kita sablon. Ini saya kasih contoh hasil yang saya sablon ya. Nah ini kita kasih ini. Nah, kita kasih ini supaya jelas ini. Nah ini hasilnya, tidak ada bleber. Nah, jadi hampir 10.000 lembar sudah yang saya sablon. Hasilnya seperti ini. Itu sekedar contoh aja ya. Kemudian yang kedua, screen yang sudah kita sudah kita updrop, sudah kita buat updropnya, diolesin pakai ini nih, pakai harter ya. Jadi penguat updrop, ini harter namanya. Kenapa kita pakai ini? Karena penyablonan ini kontinu ya, seperti yang saya lakukan ini. Pesanan itu kontinu, jadi 500 per hari seterusnya gitu, jadi nggak ada jeda. 500 per hari 10 hari udah 5.000. Nah gitu, itu contohnya, contoh pesanannya gitu ya. Jadi otomatis kita tidak bolak-balik bikin updrop ya. Jadi cukup satu aja, kecuali kalau rusak ya. Makanya kita kasih ini nih untuk penguat updrop supaya nggak cepet jebol ya,
gambarnya, filmnya. Nah, jadi mendekati angka 10.000 lembar itu saya 2 updrop ya. Kebetulan yang updrop pertama itu tanpa pakai ini ada rusak, kemudian saya ganti. Nah, sampai saat ini belum saya ganti lagi. Jadi ketika selesai nyablon, misalkan kita target pagi kerja sampai jam duhur, misalkan sampai setengah 12. Nah, jadi screen kita kasih M4, kita kumpulkan tinta di pinggir sini, makanya saya sediakan nih tempat kosong untuk menampung tinta sisa ya. Jadi jangan dibuang tinta yang sisa itu. Kita ambil dari screen, kita simpan di kaleng yang kosong. Jadi ini bisa dipakai lagi nih. Nah, bisa dicampurkan ke tinta yang kental tadi. Nah, itu yang kedua ya, kita pakai harter untuk menguatkan daripada desain yang akan kita aplikasikan ke media sablon. Kemudian yang ketiga, dalam takaran ya. Nah, kekentalan seperti ini, misalkan saya kasih 3 sendok nih ke screen, 3 sendok makan gini, 3 sendok makan, itu M4 nya paling setengah sendok aja. Nah, hasilnya bagus gitu. Tapi kalau lebih keenceran itu pasti blobor. Dan kalaupun bagus tidak ini apa, kayak tulisan tuh kayak kerodok gitu. Kayak karadak lah. Kalau orang Sunda bilang mah karadak. Nah, kalau ini kan enggak ya. Kalau ini enggak. Nah, ini karena campuran antara M4 dan tintanya itu sesuai gitu ya, pas gitu. Nah, kalau sahabat Om Dea ada pertanyaan, misalkan seberapa sih kekentalannya Om? Nah, untuk mengetahui kekentalan atau ngepaskan kita pada saat kita nyablon ya, untuk ngepaskan kekentalan tinta ya harus sering nyablon gitu ya, karena ketemunya pada saat kita menyablon. Kalau kita nggak menyablon ya nggak ketemu gitu. Artinya tuh pada saat praktek menyablon pasti ketahuan nih. Kalau keenceran, oh ini encer nih, ambil dulu yang encer tuh, habiskan. Kasih yang kental di screen, kasih 3 sendok, terus itunya setengah sendok. Nah, ketika kita dapat beberapa ratus gitu ya, itu nanti pasti agak lengket. Si plastik ini ketika digesut, screen diangkat, ini lengket nih. Nah, itu lengket itu tandanya karena terlalu kental ya. Terlalu kental, kita kasih lagi M4-nya sedikit aja, jangan banyak-banyak. 1, dan kedua, di desain ini tintanya nggak merata, jadi kita gesut dulu, baru digesut untuk ke media plastiknya. Nah, itu pasti nanti ada ketemu hal-hal seperti itu ya. Kok lengket terus Om? Nah, lengket itu berarti harus ditambah M4. Kemudian jangan lupa
satu lagi hal yang harus diperhatikan ketika selesai nyablon ya, supaya besok atau lusa, saya biasanya gini, misalkan pagi tadi ya kerja, duhur istirahat, terus habis duhur jam 1:30 kerja lagi misalkan sampai asar. Nah itu kita buang dulu tuh, kita bersihkan, tintanya kita tampung di tempat yang kosong. Nah supaya nggak terbuang tadi ya. Jadi ini desain yang di screen itu selalu bersih gitu ya, termasuk ininya nih, rakalnya. Nah rakalnya juga gitu, bisa kita kasih minyak tanah, atau kalau ada sih M3 ya, atau M3 bisa juga, atau misalkan bensin pertalite bisa juga digosok ya pakai lap supaya ini bersih, jadi nyaman kita pakainya. Jadi itu sahabat Omdea, memang sablon ini, usaha sablon ini merupakan usaha yang sangat menguntungkan ya, dengan modal yang tidak, ibaratnya nggak terlalu banyak, nggak sampai puluhan juta, nggak sampai jutaan, mungkin ratusan ribu aja bisa berjalan ya, asal kita ada kemauan. Dan dengan modal yang ratusan ribu itu, nah hasilnya juga lumayan gitu ya. Jadi usaha sablon ini sangat menjanjikan lah, sangat menjanjikan. Jadi kalau ada sahabat Omdea pas di daerahnya belum ada tukang sablon nih, silahkan buka, jangan ragu-ragu, belajar. Nah kalaupun nanti khusus bagi pemula ya, seperti saya ini, saya pemula juga. Nah cuma dalam beberapa hari ini menyablon, kita tahu gitu rahasia kita tahu rahasia itu karena kita praktek. Jadi kalau tidak praktek, kita nggak akan tahu rahasianya, itu intinya. Dan bagi sahabat Omdea yang kebetulan ada peluang di daerahnya belum ada tukang sablon plastik, nggak ada salahnya buka. Nah kalau ada misalkan kendala atau pertanyaan, silahkan kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, silahkan tanya di kolom komentar ya, kunjungi channel Omdea, nanti kita sama-sama diskusi tentang hal itu. Karena usaha sablon ini sekali lagi cukup menjanjikan, dengan modal yang tidak puluhan juta, tidak jutaan, hanya ratusan ribu pun bisa berjalan. Sahabat Omdea, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi para pemula ya, sablon pemula seperti saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga Allah memberikan rezeki yang banyak dan berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.